Selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam acara latihan kontemplasi Ignatian ini. Kita akan bersama-sama merenungkan Bunda Maria eh, di dalam bulan Rosario ini. Malah sekarang kita memulainya dengan doa pembuka. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan latihan kontemplasi kami. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami, agar kami bisa berlatih, berkontemplasi dengan baik, dan kami pun dapat mengumpulkan buah-buah rohani yang berguna untuk hidup kami selanjutnya. Semua doa ini kami mohon kepadamu dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, pada saudara kasih Kristus, kita lihat sebentar uh, tentang penampakan Bunda Maria. Bunda dari Fatima, yang secara resmi dikenal sebagai Bunda Rosario Kudus dari Fatima, adalah sebuah gelar Katolik Roma dari Bunda Maria, berdasarkan pada penampakan yang dikabarkan dialami oleh ketiga anak penggembala di Fatima. Pada tanggal 13 Mei 1917, sebuah keajaiban besar yang tercatat dalam sejarah perjalanan Gereja Katolik abad ke-20 terjadi. Kala itu, di Bukit Kova da Iria, Dusun Fatima, Keuskupan Leiria, dekat pantai barat Portugal, Bunda Maria menampakkan diri pertama kali kepada tiga anak kecil gembala, yakni Lucia dos Santos yang berumur 10 tahun, Jacinta Marto yang berumur 7 tahun, dan Francesco Marto yang berumur 9 tahun. Pada penampakan pertama, tanggal 13 Mei 1917, terjadi tepat siang hari. Suatu berkas cahaya yang terbagi menjadi dua rangkaian kilat dan disusul penglihatan mereka pada seorang wanita cantik, bersinar bagaikan matahari di atas sebatang pohon kecil yang terletak di Bukit Kova da Iria, tempat mereka biasa menggembalakan kawanan ternak. Kepada ketiga anak gembala, Santa Maria memberikan petunjuk bagaimana ketiganya memberi silih kepada Tuhan, teristimewa dengan berdoa rosario, guna memohon pertobatan bagi orang-orang berdosa. Saat penampakan pertama terjadi, Bunda Maria meminta agar ketiganya tidak takut dan meyakinkan mereka bahwa Dia datang diutus dari surga. Selanjutnya, berturut-turut penampakan Bunda Maria terjadi dalam tahun yang sama, yakni tanggal 13 Juni, 13 Juli, 19 Agustus, 13 September, dan terakhir tanggal 13 Oktober 1917. Pada penampakan yang terakhir, tanggal 13 Oktober 1917, inilah terjadi apa yang kemudian dikenal sebagai mujizat matahari yang menarik perhatian dunia. Siang itu dari langit yang mulai gelap karena tertutup awan terjadi hujan deras. Setelah ketiganya mengajak berpuluh-puluh ribu orang yang hadir di bukit penampakan untuk berdoa rosario, Bunda Maria datang kembali di hadapan Lucia, Jacinta, dan Francesco dan memperkenalkan diri sebagai Ratu Rosario dan mengajak semua orang untuk bertobat. Di akhir penampakan inilah terjadi mujizat matahari selama 15 menit. Puluhan ribu orang ikut menyaksikan matahari mulai berputar seperti menari-nari, berwarna-warni, lalu turun menuju ke bumi. Semua orang yang hadir jatuh berlutut. Banyak yang disembuhkan secara ajaib dari berbagai sakit penyakit yang diderita. Dan pakaian yang mereka kenakan, yang sebelumnya basah kuyup karena hujan lebat, berubah menjadi kering.
Demikian juga tanah yang sebelumnya lumpur dan becek akibat hujan deras, tiba-tiba langsung menjadi kering. Bahkan dari jarak puluhan mil, mujizat matahari itu masih bisa dilihat oleh banyak orang. Dalam penampakan kedua dan ketiga, Bunda Maria secara khusus meminta kepada anak-anak gembala itu agar tidak jemu-jemunya berdoa rosario, khususnya untuk berakhirnya peperangan di dunia. Bunda Maria dari Fatima berpesan pada penampakan kelima, bahkan menyerukan agar tekun berdoa rosario demi tercapainya perdamaian dunia. Fransisco wafat pada tanggal 4 April 1919. Jacinta kemudian meninggal pada tanggal 20 Februari 1920. Sementara visioner lainnya, yaitu Lucia, di kemudian hari mengabdikan dirinya sebagai seorang biarawati atau suster Karmelit, dan kemudian wafat pada tanggal 13 Februari 2005 dalam usianya yang ke-97 tahun. Kini kota Fatima menarik peziarah dari seluruh penjuru dunia, khususnya pada bulan Mei dan Oktober. Biasanya mereka berkumpul di lapangan Cova de Iria, tempat Bunda Maria menempatkan dirinya. Lapangan ini bisa memuat 250.000 orang dan besarnya 2 kali lebih luas dibandingkan lapangan Santo Petrus di Vatikan. Gereja ini memiliki 65 lonceng besar seberat 3.000 kg. Pada menaranya berdiri patung Bunda Maria setinggi 4 meter dengan berat 14 ton. Di dalam gereja inilah 3 anak gembala itu dimakamkan. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Amin. Itulah kisah penampakan Bunda Maria kepada 3 anak di Portugal. Nah, sekarang marilah kita melanjutkan dengan mendengarkan Injil yang akan kita renungkan bersama-sama dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, sekarang kita lihat sebentar videonya. Rallegrati, Maria piena di grazia.
Il Signore è con te. Non temere, tu hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide e il suo regno non avrà fine. Ma in che modo avverrà? Non capisco. Non conosco uomo. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio ed è al 6° mese. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi. Sono la serva del Signore. Che avvenga di me quello che hai detto. Nah, marilah sekarang kita masuk di dalam penjelasan. Seperti biasa, doa kita mulai dengan doa persiapan, lalu ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, kemudian percakapan dengan Yesus ataupun Bunda Maria. Sebagai pendahuluan pertama, itu kita ingat cerita yang harus kita kontemplasikan, yaitu Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, bagaimana kita pun perlu meneladani Bunda Maria di dalam mendengarkan sabda Tuhan. Lalu pendahuluan yang kedua, kita bayangkan tempat di dalam angan-angan kita, luasnya bumi, banyaknya tinggal bangsa yang berbeda, lalu secara khusus melihat rumah Maria di kota Nazaret. Kemudian rahmat yang kita mohon yaitu pengertian yang mendalam tentang Tuhan yang telah memberikan karunia pada kita supaya kita dengan rasa syukur dan penuh iman mencintai Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati, melaksanakan kehendak-Nya dan juga mengikutinya lebih dekat. Lalu pokok renungan yang pertama itu malaikat Gabriel berikan salam kepada Bunda Maria, mewartakan bahwa Kristus akan dikandungnya. Malaikat masuk tempat Maria beri salam, salam sang penuh rahmat, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Lalu kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Bagaimana Bunda Maria taat kepada kehendak Tuhan. Pokok renungan yang kedua, malaikat menguatkan apa yang dikatakannya itu kepada Bunda Maria dengan beritakan dikandungnya Santo Yohanes Pembaptis. Katanya, lihatlah Elizabeth saudaramu telah mengandung seorang putra juga walaupun sudah tua. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu pokok renungan ketiga, Bunda Maria menjawab kepada malaikat, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana Bunda Maria yang taat dan setia kepada Tuhan, lalu berkenan untuk menjadi Bunda Penebus, Bunda Kristus dengan segala risikonya. Lalu kita adakan percakapan dengan Yesus dan ataupun Bunda Maria. Nah, sekarang malah kita berlatih sejenak, kita masuk dalam keheningan. Saya dengarkan suara-suara sekitar. Kita rasakan pernafasan kita, sikap tubuh kita. Saya dengarkan juga
suara sekitar, dan kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dialah Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah, lihatlah aku bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Kupersembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini ya Tuhanku menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus menebusku lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, bagaimana latihan kita kali ini? Semoga sungguh bisa menguatkan kita semuanya. Dengan doa restu Bunda Maria, kita mau juga setia kepada Tuhan. Nah, sekarang malah kita melihat peringatan-peringatan liturgi pada bulan Oktober ini. Ya. 1 Oktober itu kita memperingati Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang lahir tanggal 22 Januari 1873 di Alençon, Prancis. Wafatnya 30 September 1897 di Lisieux, Prancis. Ya. Santa Teresa ini menulis buku kisah satu jiwa dan juga memberikan pelayanan dengan penuh cinta. Lalu tanggal 2 Oktober kita memperingati para malaikat pelindung. Kemudian 10 Oktober kita memperingati Santo Franciscus Borgias yang lahir 28 Oktober 1910 di Spanyol, wafat 30 September 1972 di Ferrara, Italia. Santo Franciscus Borgias merupakan komisaris jenderal Jenderal Serikat Yesus di Spanyol tahun 1554, lalu menjadi misionaris Serikat Yesus di India Timur dan India Barat, lalu menjadi superior jenderal Serikat Yesus yang ketiga tahun 1965. Kemudian 4 Oktober kita memperingati Santo Franciscus Assisi, lahir 5 Juli 1982 di Italia, wafatnya 3 Oktober 1226 di Assisi, Italia. Beliau adalah rasul pendiri Ordo Fransiskan OFM. Kemudian tanggal 6 Oktober kita memperingati Beato Diego San Vitores yang lahir 12 November 1627 di Burgos, Spanyol, wafatnya 1 April 1672 di Temon, Guam. Beliau mendirikan gereja Katolik pertama di Pulau Guam dan bertanggung jawab atas pendirian masyarakat Kristiani di Kepulauan Mariana. Kemudian 7 Oktober kita memperingati Santa Maria Ratu Rosario. Ya, inilah yang kita peringati bersama ya berkat doa Rosario pada waktu perang melawan Ottoman ya, itu akhirnya tentara Kristiani menang berkat doa Rosario. Sehingga lalu tanggal 7 Oktober diperingati sebagai bulan Maria Ratu Rosario. Lalu bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Lalu tanggal 11 Oktober kita memperingati Santo Paulus Yohanes 23, lahir 25 November 1881 di Soto il Monte, Bergamo, Italia, wafatnya 3 Juni 1963. Beliau mengundang Konsil Vatikan yang kedua, menekankan tugas pastoral, mereformasi hubungan antara gereja dengan gereja Kristiani, memperbarui gereja dengan semangat ekumene. Lalu 12 Oktober kita memperingati Beato Yohanes Grizim, ya, lahir 15 Mei 1850 di Rusia, lalu wafatnya 2 Oktober 1912 di Marana, Madagaskar. Beliau aktif dan berkolaborasi dengan para pendeta kusta dan juga difusi yang intens pada Ekaristi dan Bunda Allah, sekaligus dikenal sebagai pecinta segala alam. Kemudian 12 Oktober kita memperingati Beato Carlo Acutis ya. Ini adalah Beato kaum milenial, lahir 3 Mei 1991 di London, Inggris, lalu wafatnya 12 Oktober
2006, umur 15 tahun di Milano, Italia. Dia mendokumentasikan segala mujizat inkarnasi di seluruh dunia dan juga mengkatalogkan mujizat-mujizat itu dalam website yang dia buat sendiri. Maka dia menjadi santo karena itu. Kemudian tanggal 14 Oktober kita memperingati Santo Paus Kalistus yang pertama, ya. Lahirnya akhir abad kedua di Roma, lalu wafatnya tahun 223. Beliau itu murah hati pada orang berdosa dan juga mempertahankan ajaran Yesus. Kemudian tanggal 15 Oktober kita memperingati Santa Teresia dari Avila yang lahir 28 Maret 1915 di Avila, Spanyol. Wafatnya 4 Oktober 1982. Beliau melakukan pembaruan di dalam biara di Karmel, mendirikan biara-biara Karmel yang baru. Kemudian 16 Oktober kita memperingati Santa Margaret Maria Alacoque, ya, ini suster yang mendapat penampakan hati kudus Yesus yang kemudian menjadi titik tolak difusi umat Katolik bagi hati Yesus yang Maha Kudus, ya. Santa Margaret itu lahir 22 Juli 1647 di Burgundy, Prancis. Wafatnya 17 Oktober 1690. Mempunyai devosi kepada hati kudus Yesus. Kemudian 17 Oktober kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, ya, yang lahir tahun 50 di Syria, wafat tahun 107 di Roma, Italia. Beliau mengajarkan hierarki gereja, imam, dan juga ekaristi. Kemudian tanggal 18 Oktober kita memperingati Santo Lukas yang hidup pada abad pertama, Rasul ya, salah satu murid Yesus yang kemudian menuliskan Injil. Ya, selain Injil Lukas juga menulis kisah para rasul. Wafatnya tahun 74 di Yunani. Kemudian tanggal 19 Oktober kita memperingati Santo Yohanes de Brebeuf, Santo Isaac Jogues, Santo Paulus dari Salib. Mereka para Yesuit di Amerika, ya, di Kanada. Mereka memberitakan Kristus pada orang pribumi di Amerika Utara, di Kanada, menobatkan banyak orang dari suku Indian Huron. Kemudian 21 Oktober kita memperingati Diego Luis de San Vitores dan juga Santo Petrus Calungsod. Ya, ini adalah katekis yang menyertainya. Ya, Beato Diego Luis de San Vitores, lahir 12 November 1627, wafatnya 2 April 1672. Karyanya adalah mendirikan gereja di Pulau Guam. Sedangkan Santo Petrus Calungsod lahir 21 Juli 1654, wafatnya 2 April 1672. Menjadi martir di Guam pada karya misionaris 1672. Kemudian 22 Oktober kita memperingati Santo Yohanes Paulus yang kedua, ya, lahir 18 Mei 1920 di Polandia, wafatnya 2 April 2005 di Roma, Italia. Beliau menulis banyak buku, antara lain Katalisator untuk Revolusi Damai di Polandia, menulis 4 ensiklik Paus, dan juga mengajarkan tentang teologi tubuh. Kemudian tanggal 23 Oktober kita memperingati Santo Yohanes dari Capistrano. Ya, ini lahir 1346 di Capistrano, Italia, wafatnya 23 Oktober 1456 di Villa Hungaria. Beliau adalah pemimpin novis, menyebarluaskan devosi kepada hati kudus Yesus dan juga menjadi pembimbing novis, menyebarluaskan devosi kepada nama Yesus yang tersuci, pengkhotbah Fransiskan, mereformasi dan memperbaiki organisasi Ordo Fransiskan. Kemudian 24 Oktober kita memperingati Santo Antonius Maria Claret. Ya, ini adalah
pendiri tarekat Claresian CMF, ya, lahir 23 Desember 1807 di Spanyol, Catalunya, wafatnya 24 Oktober 1870 di biara Sistersian di Perancis. Tanggal 28 Oktober kita memperingati Santo Simon dan Judas Tadius Rasul. Ya, kita tahu mereka rasul yang hebat. Kemudian 30 Oktober kita memperingati Beato Dominicus Collins, lahir 1566 di Youghal, County Cork, Irlandia, wafatnya 31 Oktober 1602 di Irlandia. Beliau adalah seorang Yesuit yang unggul. Kemudian 31 Oktober kita memperingati Santo Alfonsus Rodriguez, ya, seorang Buddha Yesuit yang sederhana. Lahir 25 Juli 1532 di Spanyol, wafatnya 31 Oktober 1617 di Mallorca, Spanyol. Beliau sangat rendah hati, suci, ya, menjadi penjaga pintu selama berpuluh-puluh tahun untuk membuka pintu di Kolese. Baik, sekarang malah kita bersama berdoa bersama Bapak Suci Paus Fransiskus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas bulan Oktober ini, bulan Rosario, bersama dengan Paus Fransiskus kami berdoa bagi wujud gereja universal. Kami berdoa semoga gereja mengadopsi keutamaan mendengarkan dan juga berdialog sebagai gaya hidup pada setiap tingkatan dan biarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mohon. Untuk gereja Indonesia, kami berdoa semoga para penggerak pemberdayaan dianugerahi ketekunan, kegigihan, dan kreativitas dalam mendampingi masyarakat kecil demi mereka memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk khusus kami berdoa semoga benda gereja melindungi seluruh gereja sehingga menjadi persekutuannya semakin teguh. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa kami. Kami berserahkan semuanya kepadamu, berkatilah juga kami semuanya, keluarga kami dan juga bangsa Indonesia yang akan mempersiapkan pemilihan umum. Semoga Engkau menganugerahkan persaudaraan, kegembiraan, sukacita, dan menghindari dari segala macam konflik antar kelompok, antar politik, antar suku, dan seterusnya. Semuanya ini kami ajukan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mas, sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semuanya beserta seluruh keluarga dan usaha kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat malam, berkah dalam. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra